أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kesempatan berbahagia ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian, alhamdulillah, kembali di hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk mendalami dan mempelajari agama kita, agama Islam, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam perkara kebaikan. Dan semoga Allah menjadikan ini semua sebagai pemberat timbangan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya Rabb. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, kita masih dalam pembahasan Kitabul Jami', dan sekarang kita akan masuk dalam pembahasan akhir-akhir dari kitab ini, yaitu tentang doa-doa yang diajarkan dan diriwayatkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya doa itu bagi seorang muslim, betapa butuhnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu berdoa, meminta kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa, sesuatu yang tadinya terasa sulit akan menjadi mudah. Dengan doa, sesuatu yang tadinya sulit untuk kita wujudkan dalam pikiran kita terasa mudah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan di sore hari, Allahumma
Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Sudah berlalu bersama kita. Ya, doa dari Nabi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Bagus doa ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kita hafalkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, aku memohon kepadamu wahai Allah keselamatan dalam urusan dunia dan akhiratku. Penting. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Wahai Allah, aku mohon keselamatan dalam segala urusan duniaku dan akhiratku. Wa ahli wa mali, pada keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, wahai Allah, tutupilah aibku, kekuranganku. Penting ini doa. Kita banyak aibnya jamaah sekalian, banyak kekurangannya kita bapak ibu sekalian, betul nggak? Setiap orang itu nggak lepas dari kesalahan. Setiap orang itu pasti memiliki kelemahan, aib. Dan dengan maha kuasanya Allah, dengan maha kasih sayangnya Allah, Allah tutupi aib-aibnya kita. Allah tutupi kekurangan-kekurangannya kita. Coba jamaah sekalian, kalau sekiranya Allah bongkar aibnya kita, Allah Subhanahu wa taala bongkar kekurangan-kekurangannya, dinampakkan pada manusia, la ilaha illallah. Maka alhamdulillah, dengan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, alhamdulillah Allah tutupin semua itu. Maka enggak boleh kemudian seseorang itu mengumbar aibnya sendiri. Enggak boleh bagi seorang muslim untuk mengumbar dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, enggak boleh. Cukup antara dia dengan Allah, kemudian dia barengi dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib, kekurangan, dosa yang pernah kita perbuat, cukup antara kita dengan Allah. Kita istighfar, kita memohon ampun, kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Jangan diceritain dong kepada orang lain. Dulu tuh waktu saya masih muda, masya Allah, gonta-ganti wanita. Ya ngapain diceritain ke orang? Gak menjadi hebat kita dengan dosa itu, jamaah sekalian. Dulu tuh waktu masih muda, waktu masih umur 20-an, 30-an, wah habis tuh barang-barang orang. Saya curi semuanya. Ngapain ceritain? Padahal Allah sudah tutupi aibnya kita. Padahal Allah menunggu taubatnya kita untuk kita kembali kepadanya. Tutup. Makanya penting doa selalu. Allahumma astur aurati, ya Allah tutup aib-aibku ya Allah. Ya Allah tutup kesalahan-kesalahanku ya Allah. Minta kepada Allah. Kita butuh dengan doa-doa seperti ini jemaah. Makanya ini juga termasuk dari doa yang selalu dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi dan sore harinya beliau sering memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dan wahai Allah, berikanlah, curahkanlah keamanan kepadaku. Rasa aman itu nikmat yang luar biasa jemaah.
Jangan diremehkan. Nikmatul amni, nikmat rasa aman. Oh, luar biasa. Alhamdulillah sampai saat ini lingkungan kita nggak kacau. Alhamdulillah sampai sekarang ini provinsinya kita, daerahnya kita nggak kacau. Alhamdulillah, alhamdulillah negaranya kita dalam keadaan aman sentosa, nikmat tuh. Apa jadinya kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian berupa dicabutnya rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya kita? Nggak kebayang gimana ngerinya kalau Allah mencabut nikmatul aman, nikmat rasa aman itu dari negaranya kita dicabut oleh Allah. Sudah cukup pelajaran yang kita saksikan dari negara-negara yang kacau balau. Nggak bisa mereka beraktivitas sebagaimana mestinya, mencari nafkah. Nggak bisa mereka kemudian leluasa untuk keluar dari rumahnya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa aman. Wa amin rawati, limpahkan, curahkan kepadaku rasa aman. Kemudian jamaah sekalian juga di dalam doa yang dahulu dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ini juga penting ini. Allahumma itu artinya ya Allah. Allahumma itu Bapak Ibu sekalian asal katanya itu apa? Allahumma itu asal katanya apa? Ya Allah. Sama tuh maknanya itu. Ya. Kata Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya. Bapak Ibu mengatakan ya Allah, ya Rabb boleh. Ya. Nabi di sini mengatakan apa? Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu. Dicabut oleh Allah nikmat tersebut. Hati-hati jemaah. Bapak Ibu sudah hafal doa ini Bu? Mari sama-sama. Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni. Semangat Bapak Ibu. Kita belum masuk bulan Ramadan ini. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu. Tuh hati-hati. Doa terus. Yang tadinya sehat tiba-tiba dicabut nikmat sehat tersebut, dihilangkan nikmat tersebut. Nikmat kesehatan itu dari Allah. Sakit dia. Yang tadinya berkecukupan, yang tadinya bisnisnya Masya Allah lancar, yang tadinya jabatannya Masya Allah luar biasa, dicabut oleh Allah, bisnisnya anjlok, jabatannya turun. Itu juga bagian dari apa? Zawali nikmatillah,
dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya bawaannya Masya Allah, bahagia terus, happy terus, senang terus, dicabut nikmat kebahagiaan dan kelapangan tersebut oleh Allah. Jadilah dia menjadi hamba-hamba yang selalu murung. Jadilah dia menjadi hamba-hamba yang selalu dihantui dengan ketidaktenangan. Subhanallah. Zawal nikmatillah, hilangnya, dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya itu. Itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Makanya sering-sering kita panjatkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hilang dan lenyapnya nikmat-nikmat pemberian. Banyak nikmat Allah. Kalau sudah dicopot satu-satu, bahaya. Contohnya apa Bapak? Tubuh yang sehat, badan yang kuat, sudah dicabut sedikit-sedikit oleh Allah. Mulai sudah bongkok, mulai sudah loyo, angkat barang, sudah luar biasa capeknya. Jalan beberapa meter, berapa kilo aja sudah ngos-ngosan. Padahal dulu, Masya Allah, diajak ke gunung pun bisa. Ngangkat beras 50 kilo pun bisa. Sabut dikit-dikit nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabutnya nikmat rasa aman, kacau negaranya, kacau daerah. Subhanallah. Hati-hati ya. Makanya doa ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik, dan aku juga berlindung kepadamu wahai Allah dari berubahnya kesehatan menjadi sakit. Wa tahawul afiatik, aku juga berlindung wahai Allah kepadamu. Aku berlindung wahai Allah dari berubahnya kesehatan menjadi sakit. Subhanallah. Wa fujaati ni'matik, dan kematian yang mendadak, gak ada persiapan, tiba-tiba mati, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wa fujaati nikmatik, ya bukan nikmat tapi nikmatik pakai qaf. Kalau nikmatun nikmat, kalau nikmatun itu artinya apa? Kematian, kesengsaraan. Allahumma inni as'aluka al-afiyata, atau kayak tadi ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik. Berlindung kepada Allah dari nikmat yang dicabut oleh Allah, dari kesehatan yang berubah menjadi penyakit, dan dari kematian mendadak. Tiba-tiba, gak ada persiapan. Kalau didahului dengan sakit kan alhamdulillah. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita diwafatkan oleh Allah dengan adanya muqaddimah pendahuluan, alhamdulillah itu lebih bagus. Karena penyakit itu, yang pertama karena penyakit itu sendiri yang menimpa kita sebelum kematian, kalau kita jalani dengan kesabaran, akan menjadi pengkubur dosanya kita, akan menjadi penebus dosanya kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun. Senantiasa ujian, cobaan akan menerpa seorang muslim dan muslimah, menyangkut dirinya, hartanya, keluarganya, sampai pada hari kiamat dia menghadap Allah tanpa membawa dosa-dosa lagi. Kenapa? Karena penyakitnya, karena musibahnya, karena ujiannya selama di dunia dijadikan oleh Allah sebagai penggugur dosa-dosanya.
Itu kan enak Bapak Ibu. Orang kalau sebelum diwafatkan oleh Allah didahului dengan penyakit, alhamdulillah paling tidak dia sudah berpikir ini sebentar lagi gue mati nih. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Ini sebentar lagi saya mati nih. Akhirnya apa? Zikir terus. Dia jaga sholat 5 waktunya dengan baik. Dia perbanyak sedekahnya. Nah, itu ada duit saya, tolong sumbangkan ke Masjid As-Salam. Nah, itu ada duit saya, tolong sumbangkan ke Pantai Asuhan. Alhamdulillah, masih ada kesempatan untuk apa? Melakukan amalan kuat. Nah, coba kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan mati mendadak, nggak ada persiapan, sehat-sehat badannya kita, pergi ke Yogyakarta, tadinya pingin rekreasi sama keluarga, nggak ada pikiran kita bakalan meninggal, ya kan? Bapak Ibu sekalian, namanya apa? Fujaati ni'matik. Matinya mendadak, nggak ada persiapan. Sehat, lancar semua perjalanannya, tiba-tiba di tol, ya, ban mobilnya lepas, wafat, tabrakan, la ilaha illallah. Ya, jadi doa kepada Allah. Jangan sampai kita diwafatkan dengan apa? Jenis kematian yang mendadak. Tiba-tiba, nggak ada persiapan, nggak ada pendahuluan, nggak ada warning sebelumnya. La ilaha illallah. Wajami sakhatik, dan juga aku berlindung kepadamu wahai Allah dari semua kemurkaanmu. Doa. Kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah marah sama kita jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang mau kita harapkan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah marah, murka sama kita, gimana mau jadinya hidup kita ini? Kapan kemurkaan Allah itu didapatkan oleh seorang hamba? Kapan marahnya Allah itu akan didapatkan oleh seorang hamba kalau dia berani berbuat maksiat kepada Allah? Kalau dia dengan lancangnya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wong kita aja, maaf, kita aja yang kerja di kantor kan nggak mau itu kalau atasannya, bosnya kita marah, betul nggak? Itu makhluk, itu sesama manusia. Kita berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan bos dan atasannya kita, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena kita nggak ingin bosnya kita, majikannya kita, atasannya kita marah sama kita. Kenapa kalau marah? Kita bisa dikeluarkan, dipecat, betul nggak? Lah ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, lebih pantas lagi dan lebih wajib untuk kita menjaga hubungan baik dengannya. Dengan Allah lebih pantas dan wajib lagi untuk kita menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih pantas dan wajib lagi untuk kita meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam beribadah, menunda-nunda ibadah, jatuh melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, itu semua merupakan bagian yang dapat mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Kalau Allah sampai murka, kalau Allah sampai marah, jemaah sekalian, la ilaha illallah, enggak beruntung kita, enggak selamat kita dunia dan akhiratnya kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa hafal doa ini. Sekali lagi Bapak Ibu, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik
Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa fujaati nikmatik wa jami' sakhatik Masya Allah, kayaknya sudah hafal semua nih. Alhamdulillah. Jangan mau kalah sama anak-anak Arab itu Bapak Ibu sekalian. Bisa insya Allah ya. Insya Allah kita catat, kita hafalkan, kita panjatkan butuh kita. Ya, jangan melulu minta ya doa kepada Allah bentuknya duit doang. Jangan melulu mintanya kepada Allah materi doang. Ini juga lebih penting, bahkan lebih penting nih dibandingkan permintaan materi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh agar Allah melanggengkan nikmatnya kepada kita. Kita butuh agar nikmat-nikmat Allah itu senantiasa ada pada dirinya kita, tidak dicabut oleh Allah. Kita pingin kesehatan terus membersamai hidupnya kita di dunia. Karena kalau badannya kita sehat enak, kita bisa maksimal beribadah kepada Allah. Kalau badannya kita sehat, kita bisa maksimal untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Coba kalau sudah sakit-sakitan, ibadahnya enggak maksimal, aktivitasnya kita juga sudah kurang maksimal. Maka doa ini, ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami' sakhatik. Juga berlindung kita, jangan sampai Allah marah sama kita. Kalau Allah sudah murka marah sama kita, mau kemana kita jamaah sekalian? Padahal tempatnya kita memintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya kita memohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya kita berdoa agar semua urusannya kita dipermudah, diperlancar hanya kepada Allah. Minta rezekinya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga hubungan baik dengan Allah. Jangan jaga hubungan baik dengan manusia doang. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih kita perhatikan lagi. Jaga hubungan kita dengan Allah. Itu nasihat untuk kita semuanya. Jaga hubungan baik dengan Allah. Gimana caranya kita menjaga hubungan baik dengan Allah? Apa yang diperintahkan Allah kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah jangan lakukan. Itu caranya kita menjaga hubungan baik dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, kalau seorang hamba, tolong diingat-ingat untuk kita semuanya. Kalau seorang hamba gak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah, maka lebih-lebih lagi dia tidak akan bisa menjaga hubungan baik dengan manusia. Itu aja. Kalau dengan Rohnya sendiri yang menciptakannya, yang memberikan rezeki, yang telah memberikan kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya saja, dia nggak jaga hubungan baik, apalagi dengan manusia. Tapi orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah, insya Allah akan lebih mudah baginya untuk menjaga hubungan baik dengan manusia. Mudah. Allah aja dijaga hubungannya, Robnya, sholat 5 waktunya dijaga. Itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya juga dijaga dengan baik. Gak mau dia belanjakan, habiskan hartanya dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Apalagi hanya sekedar menjaga hubungan baik dengan manusia. Apalagi hanya sekedar menjaga hartanya manusia.
akan lebih mudah baginya. Aturan-aturan Allah saja mampu dia jaga, apalagi hanya dengan aturan-aturan manusia. Maka ini penting, ya, jamaah sekalian. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Sebelum kita lanjutkan ke doa yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu? Ya, silakan Bapak. Orang yang meninggal didahului dengan sakit itu lebih bagus karena lebih bisa bersiap-siap dan lain-lainnya. Tapi apakah orang yang sakit itu kebanyakan menggerutu? Apakah dengan yang sakit, tidak sakit, menggerutu, sakit dengan tidak sembuh-sembuh, apakah itu sudah menambah dosanya? Dan apakah lebih baik orang yang tidak sakit dan atau meninggal? Masya Allah, sehat selalu Bapak. Sehat selalu, pertanyaannya bagus, sehat selalu Bapak. Semoga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Katanya Pak Ustadz tadi bilang orang yang sebelum diwafatkan oleh Allah diberikan rasa sakit dulu, ya, diberikan peringatan dulu oleh Allah, itu lebih bagus dibandingkan orang yang matinya tiba-tiba. Iya, jawabannya iya. Itu sudah benar. Itu sudah benar. Bagi orang-orang yang sebelum diwafatkan oleh Allah diberikan penyakit, kemudian syaratnya dia sabar menjalani ujian itu. Itu syaratnya itu, Pak. Harus sabar menjalani ujian dari penyakit itu luar biasa. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Penyakit itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena nggak ada duit yoga itu ujian dari Allah. Penyakit itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur apakah kita tampil menjadi hamba yang bersabar, tidak menggerutu, tidak berkeluh kesah, ataukah sebaliknya. Ya, jadi Bu, ingat-ingat. Kalau musibah, ujian itu datang, manusia terbagi 4. Yang pertama, orang yang berkeluh kesah. Kalau ada musibah, ujian, ya, kesempitan ekonomi, sakit yang Allah berikan kepada, keluh kesah, ya Allah, sampai kapan sih ini penyakitnya ini? Oh, enggak keluar sih masalahnya, sampai kapan nih? Padahal saya sudah rajin sholat tahajud, padahal saya sudah rajin puasa Senin Kamis, kok Allah enggak adil ya? Na'udzubillah, enggak boleh. Karena nikmat Allah itu kemasannya enggak selalu dengan perkara yang menyenangkan kita, jamaah sekalian. Itu yang harus kita pahami. Nikmat dari Allah itu enggak selalu kemasannya dalam bentuk yang enak-enak buat kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Kematian anaknya kita, itu kan perkara yang enggak mengenakan kita. Tapi kan kita enggak tahu anaknya itu kelak menjadi anak yang soleh atau anak yang durhaka, kita enggak tahu. Perkara yang gaib di sisi Allah. Kekayaan, bisnis yang anjlok, kan kita enggak tahu. Itu perkara yang kita enggak senangi, tapi kita enggak tahu. Bisa jadi dengan harta itu kemudian memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Kita kan enggak tahu. Iya kan? Jadi jangan pernah berkeluh kesah. Tahan mulutnya kita. Ada pelajaran, dorongan, arahan dari Nabi. Kalau sesuatu tersebut menimpa kita dari perkara-perkara yang tidak mengenakan kita,
Katakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua dengan takdir Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ubah itu. Mengeluh, menggerutu, ubah dengan apa? Ucapan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan. Mukmin itu ibu bapak keadaannya selalu baik. Mau dapat nikmat ataukah mendapatkan musibah, seorang mukmin itu selalu baik selama dia mampu memposisikan dirinya dalam dua kondisi ini. Kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau dapat musibah ujian bersabar, itu aja. Itu cara memposisikan diri yang benar. Dapat nikmat bersyukur, jangan lupa diri. Dapat musibah bersabar, selamat kita. Selamat kita. Itu tips enak menjalani hidup di dunia. Karena kita nggak akan pernah hidup selama-lamanya senang terus, betul nggak? Ada nggak Bapak Ibu yang happy terus? Ada nggak? Hari ini kita tertawa, besok nangis. Hari ini kita lapang, besok sempit. Itulah dunia yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan sedemikian rupa itu. Itu dunia itu, bercampur rasa bahagia dan sedih. Kelapangan dan kesempitan, itu dunia. Di sana tuh Bapak Ibu tempatnya di akhirat. Kalau ingin senang terus di surga Allah. Kalau ingin menderita terus di neraka Allah, itu aja. Nggak ada lagi orang nangis di surga itu, nggak ada lagi orang yang nangis bersedih, nggak ada. Dicabut semua rasa sedih itu oleh Allah. Yang ada cuma apa? Kebahagiaan demi kebahagiaan. Tapi selama kita di dunia, dua perasaan itu, bahagia dan sedih, akan selalu menyelimuti kehidupannya kita. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah dalam Al-Quran. Maka demikianlah hari-hari di dunia itu kami silih pergantikan. Hari ini kita bahagia, tetangganya kita nangis, besok mereka yang tertawa, kita yang menangis lagi. Kita bahagia hari ini karena duitnya kita banyak, anaknya kita sukses, bahagia kita. Tetangganya kita nangis, suaminya mati. Besok suaminya kita mati, kita yang nangis, mereka yang berbahagia. Itulah dunia. Satu, orang yang berkeluh kesah, dan ini haram hukumnya di dalam Islam. Yang kedua, sabar. Orang yang sabar. Sabar itu bukan berarti nggak berat hatinya menerima ujian. Berat juga hatinya. Oh, dia manusia, bukan malaikat. Meninggal suaminya, orang tuanya meninggal, dagangannya anjlok. Sedih juga, sedih. Tapi kesedihan itu hanya di hatinya. Nggak sampai dia keluarkan dengan ucapan-ucapan yang menggerutu, yang seakan-akan menolak takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggak Ibu? Itu namanya sabar. Dan sabar itu di dalam Islam hukumnya wajib, bukan mustahab, bukan sunnah, bukan. Wajib hukumnya bersabar di dalam Islam. Wajib hukumnya. Sabar itu apa? Berat ujian itu, tapi dia tahan. Cukup dalam hatinya saya. Ada tingkatan yang ketiga. Ya. Kalau tadi as-sakhit, orang yang berkeluh kesah, yang kedua as-sabir, yang ketiga ini apa? Yang ketiga apa? Ar-radhi. Orang yang ridho dengan ujian dan musibah tersebut. Ini tingkatannya satu level lebih tinggi lagi dibandingkan orang yang sabar. Kalau orang yang sabar itu Ibu, ada ujian berat juga hatinya. Berat sekali. Nanggung dia. Ya Allah, ditahan semuanya. Ya Rabb. Tapi orang yang ketiga ini orang yang radhi, ridho. Ada musibah, nggak ada musibah, sama saja buat dia. Bukan karena hatinya mati, tapi karena imannya yang levelnya sudah naik ke atas. Ada musibah, santai aja dia. Ada ujian, biasa aja dia. Kenapa? Karena dia begitu yakinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baik sangkahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling hebat, Ibu, Bapak, orang-orang yang mendapatkan ujian dan musibah yang paling hebatnya, yang keempat, asyakir, bersyukur. Dapat nikmat malah bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tergolong golongan yang keempat ini.
Kalau dapat nikmat apa? Bersyukur. Dapat musibah malah bersyukur. Datang penyakit malah bersyukur dia. Malah bersyukur dia. Ini hebat ini. Iya Pak. Ada penyakit malah bersyukur dia, enggak berkeluh kesah. Dagangannya berosot malah dia bersyukur. Oh ini orang yang hebat ini, orang yang hebat. Kenapa? Kenapa dia bersyukur? Kok bisa dia bersyukur dengan musibah itu? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa musibah itu adalah salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosanya. Makanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sebelum wafatnya diberikan rasa sakit itu luar biasa itu. Selama dia bersabar luar biasa, dihapuskan dosanya, dicuci dosa-dosanya, dibersihkan. Sehingga diwafatkan oleh Allah, bertemu dengan Allah, gak ada lagi dosa-dosa yang dia bawa. Yang bahaya ibu, bapak, maaf, yang bahaya kalau sudah diberikan kesempatan, ya, tidak diwafatkan mendadak, diberikan kesempatan, warning, peringatan untuk dia sakit, tapi malah mengeluh aja, bahaya itu. Itu namanya apa? Musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Apalagi maaf sampai dia berburuk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah. Itu bahaya itu. Kalau sampai dia mati, dia akhiri kehidupannya di dunia dengan penyakit yang melanda dia, kemudian dia berburuk sangka kepada Allah. Allah enggak adil itu. Dosa apa saya? Kenapa orang itu yang rajin berbuat maksiat sehat-sehat saja dia? Kok saya yang rajin ibadah, yang rajin bersedekah, kok sakit terus? Itu bahaya itu. Makanya Nabi di dalam hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma sudah ingatkan dia, la tamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan coba-coba kalian mati, kata Nabi, kecuali dalam keadaan kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba mati dalam keadaan kalian berburuk sangka kepada Allah. Hati-hati. Itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit yang kita derita. Musibah apa? Berburuk sangka kepada Allah. La ilaha illallah. Kalau ditanya Ustadz, mana sih lebih bagus, mati mendadak ataukah diberikan penyakit kemudian berkeluh kesah? Jawabannya apa? Lebih bagus mati mendadak. Ya Allah. Kalau disuruh pilih, lebih bagus mati mendadak ataukah dia berkeluh kesah kemudian dia wafat, kita katakan lebih bagus mati mendadak. Ya Pak. Jadi bagusnya mati dengan didahului penyakit itu untuk orang-orang yang bersabar, rela, tulus, ikhlas menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian perinciannya Bapak. Orang yang sakit itu rata-rata kan minta kesembuhan. Ya. Saya kira nggak ada yang minta saya sakit, saya minta mati supaya langsung masuk surga. Saya kira jarang itu. Jadi Bapak, dalam Islam itu Bapak gak boleh kita, ya Allah turunkan penyakit buat saya. Gak boleh. Ya Allah, karena katanya pernah dengar Ustaz katakan dalam hadis, ittalaqtu fil jannah fara'aitu aktsara ahli al-fuqara wa talaqtu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan surga oleh Allah, kebanyakan penduduknya itu orang-orang miskin. Ya Allah, miskinkan saya. Gak boleh. Gak boleh. Karena bisa jadi miskin itu kalau kita minta bisa mengajak dan menjerumuskan kita dalam kekufuran. Betul nggak? Berapa banyak orang yang karena keadaan ekonomi terhempit dengan keekonominya, rela menjual agamanya. Hanya dengan sebungkus Indomie Pak. Hanya gara-gara 100.000 rela murtad. Nggak boleh minta kemiskinan. Karena terkadang kita nggak mampu untuk menahan itu. Jalanin aja semuanya. Minta kepada Allah kekayaan, minta. Kekayaan yang tidak membuat fitnah bagi dirinya kita. Kekayaan yang mampu untuk membuat ifahnya kita, harga dirinya kita terjaga. Kekayaan yang kita bisa pakai untuk kita pakai membangun masjid, membantu fakir miskin, janda-janda yang gak mampu, minta kepada Allah.
Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kesehatan biar kita bisa maksimal beribadah. Biar kita bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus, manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi enggak boleh berdoa, ya Allah miskinkan saya ya Allah. Miskinkan saya ya Allah. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Tapi kalau Allah takdirkan kita miskin, alhamdulillah jalanin semuanya. Jalanin semuanya. Ya, kalau Allah membuat kita sakit, jalanin semuanya. Tapi enggak boleh minta-minta, ya Allah turunkan penyakitmu ya Allah, biar menjadi penghapus dosa saya. Bisa jadi Allah turunkan penyakit yang kita enggak sanggup untuk menjalaninya. Paham ya Bapak? Barakallahu fiik. Ya silakan Ibu. Ada yang mau bertanya Ibu, Bapak? Iya. Tunggu Pak, pakai ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum manusia dilahirkan, itu kan sudah ditetapkan Ya. Masalahnya pertanyaan, kalau kita berdoa, apakah itu bisa merubah isi atau merubah takdir, atau doa itu merupakan takdir sendiri? Masya Allah, bagus pertanyaan ya, bagus pertanyaan ya. Katanya Ustadz, kan kematian ya, kita masuk neraka atau ke surga, rezekinya kita, ajalnya kita kan sudah ditentukan semua oleh Allah. Ya jawabannya ya memang betul. Ya, di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya manusia itu ya diciptakan di 10 hari pertama. Kan penciptaan manusia itu berapa? 120 hari, 4 bulan. Nanti genap 4 bulan, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janin itu ditiupkan ruh 4 bulan. Makanya ada ilmu fikih di situ. Kalau ada janin, ibu-ibu yang keguguran 3 bulan, 2 bulan, ya nggak usah disolatin, karena itu masih bentuknya apa? Daging doang. Paham ya Bu ya? Kalau ada yang keguguran nggak usah disolatin, nggak usah dikafanin, langsung aja dikuburin. Beda bayi yang sudah umurnya itu 4 bulan ke atas, nah, itu sudah, kalau ada yang meninggal itu sudah jasad manusia, itu wajib untuk dimandikan, wajib untuk disolati dan dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Kembali ke sini, kalau sudah 4 bulan itu ditiupkan roh, kemudian apa? Fayu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk 4 perkara. Bikatsbi rizqihi, ditulis rezekinya, wa ajali, ajalnya, ya. Kemudian apa lagi? Disebutkan dalam hadis saqiyun am sa'idun, ditulis dan ditetapkan dalam takdirnya, apakah dia termasuk orang yang berbahagia menjadi penduduk surga atau kasyaqiyun, menjadi orang yang menderita di neraka Allah Subhanahu. Sudah tercatat itu. Ya. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah ngomong di depan para sahabat, ma minkum illa qad kutiba lahu maq'adahu finnari aw fil jannah. Nabi katakan di hadapan para sahabat, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali semuanya sudah ditetapkan takdirnya, apakah dia penduduk surga ataukah neraka. Kita semuanya ini Ibu sudah ditetapkan oleh Allah mana-mana yang menjadi penduduk surga dan neraka. Mendengarkan ucapan itu, ucapan Nabi, para sahabat heran. Kata mereka, ya Rasulullah, afala nattakilu, kalau memang sudah ditetapkan si A penduduk surga, si B penduduk neraka, si C penduduk neraka, si D penduduk surga, afala nattakilu, kalau gitu kita pasrah aja dong. Ngapain kita beramal? Ya kan? Ngapain kita beramal? Oh, sudah ditetapkan semuanya. Coba lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu", berusaha kalian.
ikhtiar kalian, beramal kalian. Fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Karena setiap orang itu akan dimudahkan langkahnya ke tujuan penciptaannya. Kalau dia penduduk surga, calon penduduk surga, akan dimudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia calon penduduk surga, akan dimudahkan langkahnya untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia penduduk neraka, calon penduduk neraka, akan dimudahkan dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, dari sini kita belajar bahwa seorang muslim itu nggak boleh pasrah dengan keadaannya. Kenapa nggak sholat 5 waktu? Ya ini sudah takdir Allah. Kenapa kamu berzina, berjudi? Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu haram dalam Islam ucapan seperti ini, nggak boleh. Kok ketika melanggar aturan Allah berhujjah dengan takdir? Lagi rilan, dihidangkan kepadanya 2 ini, Ibu. Ini susu, ini racun. Berani nggak dia minum racun kemudian mengatakan ini takdir Allah? Berani nggak? Pasti dia pilih apa, Ibu? Susu atau racun? Susu. Karena Allah berikan kita akal nih, milih yang baik. Kenapa kita nggak berbuat demikian pada agamanya kita? Kan sudah tahu itu perkara haram. Kan sudah tahu itu perkara yang dibenci oleh Allah. Kok kita lakukan? Kemana akalnya kita? Yang tadi kita pakai untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Betul nggak Ibu? Betul nggak Ibu? Hah? Betul nggak Ibu? Hah? Maka jangan coba-coba untuk terjatuh maksiat kemudian berhujjah dengan takdir. Itu konyol namanya itu. Nggak boleh. Yang ada kalau kita terjatuh dalam maksiat, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penting itu, ya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan. Kita kan nggak tahu. Jangan serta-merta jatuh berbuat maksiat terus. Kemudian kita mengatakan sepertinya saya penduduk neraka. Dari mana kamu tahu? Ya Ibu, Ibu, Bapak, itu kan perkara ghaib itu. Kita kan nggak tahu. Selama di dunia yang menjadi kewajiban kita apa? Ikhtiar. Selama di dunia kita diperintahkan untuk apa? Melakukan sebab yang bisa membebaskan dirinya kita, menyelamatkan dirinya kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dong, berusaha dong, jangan pasrah buat dosa. Sepertinya saya calon penghuni neraka. Dari mana kamu tahu itu? Kan nggak ada bocoran, iya nggak? Betul nggak Ibu? Nggak ada bocoran. Semua kan perkara ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, kalau semua sudah ditetapkan, rezekinya kita, umurnya kita, ajalnya kita, penduduk neraka atau surga, lah ngapain kita berdoa lagi? Doa karena itu bagian dari ikhtiar. Karena doa itu kata para ulama bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian penukilan dari kalangan para ulama bahwa tidak ada yang bisa menangkal dan menolak takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kalau ada orang yang berdoa bisa jadi karena takdir itu beragam, Ibu. Maka itu pentingnya belajar tentang takdir itu. Itu bagian dari apa? Iman kepada apa? Hari kiamat. Iman kepada takdir, ya, rukun iman tuh. Antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman terhadap takdir yang baik dan buruk. Itu pentingnya itu. Beriman, percaya kepada takdir Allah. Takdir itu macam-macam. Ada takdir yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kalau hamba ini melakukan ini, maka akan demikian dan demikian. Kalau dia berdoa, maka demikian dan demikian. Kalau dia sambung silaturahminya, maka demikian dan demikian. Makanya dalam hadis yang sahih itu disebutkan apa? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajali falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah. Coba perhatikan ini. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah.
Kok bisa dipanjangkan umur? Padahal umur kan sudah ditentukan oleh Allah. Coba perhatikan ini. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaknya dia sambung silaturahmi. Rajin dia berkunjung kepada saudara-saudaranya, itu ibadah itu, Ibu. Itu ibadah itu. Datang ke rumah bibinya kita, datang ke rumah pamannya kita, sambung hubungan keluarga, apalagi orang tuanya kita yang sudah meninggal. Itu sangat disarankan seorang anak itu tetap menjaga hubungan silaturahmi kepada keluarga bapak dan ibunya. Itu amal baik itu. Baktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Coba lihat. Falyasil rahimah. Pingin rezekinya kita lancar, pingin rezekinya kita dilapangkan oleh Allah, pingin umurnya kita dipanjangkan oleh Allah, hendaknya jalin hubungan silaturahmi. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan bahwa ini tidak bertentangan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa penambahan rezeki, penambahan umur yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah penambahan keberkahan umur dan rezekinya. Rezekinya tetap begitu aja, gak berubah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuman karena dia sambung silaturahim, maka umurnya, hartanya itu diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi banyak rasanya, terasa panjang umurnya. Umurnya 45 sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, tapi umurnya itu berkah. Dari umur 45 itu banyak kegiatan positif yang bisa dia lakukan, sehingga apa? Dikenang baik oleh masyarakat. Yang kedua, ada sebagian para ulama menjelaskan hadis ini bahwa yang diinginkan betul-betul kenyataan, bahwa rezekinya akan ditambahkan oleh Allah, bahwa umurnya akan dipanjangkan oleh Allah, bahwa takdir itu telah ditetapkan oleh Allah. Ini hamba kalau nggak rajin menjalin hubungan silaturahim, umurnya, rezekinya sekian. Kalau dia rajin melakukan hubungan silaturahim, maka apa? Umurnya dan rezekinya sekian. Itulah gunanya apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya apa? Melakukan amalan-amalan yang telah diinformasikan oleh Allah, yang bakalan menambah keberkahan dalam hidupnya kita. Wallahu ta'ala alam. Intinya jangan pasrah. Doa ikhtiar, ya, doa ikhtiar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Lanjut dulu Bapak Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu sekeluarga. Ustaz, ada seseorang dia udah sakit lama. Ya Bu? Tiba-tiba dia minta maaf. Udah sakit lama? Udah sakitnya lama. Dan dia minta maaf ke saya. Apa itu tanda-tanda dia mau meninggal? Masya Allah. Ada orang yang sakit sudah lama, tiba-tiba minta maaf kepada semuanya. Apakah itu tanda bahwa dia akan diwafatkan oleh Allah? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Itu tanda bahwa dia akan dicabut nyawanya oleh Allah. Bukan itu dijadikan sandaran. Kenapa? Karena itu kematian itu perkara yang gaib. Bahwa minta maaf itu, Ibu, Bapak, tolong diperhatikan. Minta maaf itu tidak hanya dianjurkan ketika kita sudah mau mati. Minta maaf itu tidak hanya dianjurkan ketika kita sudah lama sakit, tapi minta maaf itu dianjurkan walaupun kita sehat walafiat. Titip pesan buat semuanya. Ibu bapak, titip pesan buat semuanya. Usahakan sebelum kita wafat, jangan tinggalkan kezaliman kepada orang lain. Titip pesan kepada semuanya, terkhusus diri pribadi. Sebelum Allah wafatkan kita, jangan ada sangkut pautnya kita dengan orang lain, dengan hartanya orang yang kita ambil, dengan kehormatan dan harga diri orang yang telah kita rusak. Jangan sampai kita pernah mukul orang lain, kita rendahkan orang lain, kita caci maki orang lain, kita ambil hartanya orang lain. La ilaha illallah.
Ada pengadilan yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Orang yang kita zalimi di dunia walaupun dia lemah, gak bisa nuntut haknya, hati-hati. Ada pengadilan pada hari kiamat. Pengadilan yang seadil-adilnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tu'addunnal huquq ila ahlihi yaumal qiyamah. Semua hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Orang yang pernah kita zalimi semuanya akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan sebelum kita meninggal dunia, kembalikan hak-haknya orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang demikian udah sakit-sakitan, dia minta maaf, itu bagus loh. Tapi jangan dijadikan itu sebagai apa? Wah, ini kayaknya sudah mau mati. Mati itu wallahu a'lam adalah perkara ghaib di sisi Allah. Ibu, Bapak, saya punya teman dulu sakit parah. Saya pribadi itu sampai menyangka, oh ini sebentar lagi mati ini. Karena saya lihat nafasnya aja udah setengah mati. Oh ini bakalan mati ini. Dalam hati saya itu. Ini kejadian itu. Karena saya melihat, karena saya menghukumi kan secara lahirnya, Ibu, Bapak. Ya kan? Sudah sakit, udah loyo, ini mati sepertinya ini. Tahu nggak Ibu? Saya rombongan itu, teman kami semua sehat-sehat. Pulang, besoknya yang ikut rombongan itu malah mati duluan. Ini yang hidup panjang umur ya ini. Yang sakit yang kami ziarah, yang kami kunjungi jenguk itu malah sehat dia. Teman saya yang ikut rombongan itu malah wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kesehatan bukan jaminan panjang umur. Penyakit gak berhak memajukan ajal seseorang. Semua berjalan sesuai dengan takdir Allah. Jadi kalau ada orang yang sakit minta maaf itu bagus. Apalagi kalau tiba-tiba Allah wafatkan kita. Jadi nggak boleh dijadikan itu sebagai sandaran. Wah ini sudah mau mati ini, udah galikan aja cepat. Ya kuburannya siapkan kafannya. Nggak demikian. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ibu sehat selalu ya. Mau dilanjut lagi Bu? Masih kuat Ibu, Bapak? Atau sampai sini aja dulu Bapak, Ibu? Mau tambah lagi? Cukup sini dulu ya Pak ya. Semoga Ibu, Bapak semuanya sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai kita diwafatkan oleh Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini, biar kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin sebagai ladang amal kebaikan buat kita dan sebagai ajang penghapus dosa-dosanya kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu sekalian.